Hello Teknolovers! Apakah kalian masih ingat dengan Jenderal Khairuddin Ismail yang merupakan Kapolri tersingkat yang dicopot jabatannya oleh Presiden Megawati? Jenderal Khairuddin Ismail ketika itu hanya menjabat selama 2 bulan di mana masa jabatannya dari 2 Juni hingga 7 Agustus 2001. Lantas bagaimana kisahnya? Bagaimana kabarnya saat ini? Yuk simak video berikut ini. Khairuddin Ismail merupakan pria yang berasal dari Sulawesi Selatan. Sosoknya sebelumnya antara diakui atau tidak diakui sebagai Kapolri. Khairuddin Ismail adalah Kapolri yang hanya beberapa saat memegang jabatannya sebagai Kapolri. Padahal ia memecahkan rekor sebagai putra asal Sulsel pertama yang menduduki jabatan puncak tersebut. Sebenarnya nih, si Khairuddin Ismail ini katanya menjadi Kapolri aji mumpung. Kok bisa? Ya, di mana ia menggantikan Jenderal Polisi Purnawirawan Suroyo Bimantoro. Pasalnya, pada saat masa kepemimpinan di bawah Jenderal Suroyo Bimantoro, terjadi polemik kekisruhan di Badan Polri. Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur juga pendukungnya memang pada saat itu diketahui sukses membujuk parlemen agar supaya menerima pengangkatan Jenderal Suroyo Bimantoro, walaupun dengan syarat. Namun kemudian muncul ironi baru di mana Presiden membuat kekeliruan kedua kali dengan memecat Jenderal Suroyo Bimantoro dan kemudian mengangkat Jenderal Khairuddin Ismail sebagai Kapolri tanpa adanya persetujuan parlemen. Selanjutnya keadaan berbalik di mana Jenderal Suroyo Bimantoro dijadikan salah satu pion parlemen dalam perang politiknya melawan Presiden Gus Dur. Bagaimanapun, masa bulan madu antara Jenderal Suroyo Bimantoro dan Presiden Gus Dur berlangsung hanya sebentar. Baru jalan 1 bulan menjadi Kapolri, Jenderal Suroyo Bimantoro telah berlainan kubu dengan Presiden. Keduanya berbeda pandangan dalam penanganan gerakan Papua Merdeka. Presiden Gus Dur ketika itu membuat kebijakan untuk memperbolehkan pengibaran bintang kejora atau simbol organisasi Papua Merdeka. Sementara Jenderal Suroyo Bimantoro dengan tegas tidak mentoleransi hal tersebut. Nah, perbedaan pendapat itulah yang membuat hubungan antara Polri dan Istana merenggang. Hubungan baik yang telah dibangun sejak lama tidak dapat diraih kembali. Keretakan semakin bertambah dan selanjutnya pesona Jenderal Suroyo Bimantoro semakin redup di mata Presiden. Selanjutnya kasus penangkapan 2 orang eksekutif perusahaan asuransi yang berasal dari Kanada, di mana diduga terlibat dalam proses pembelian saham ganda yang menjalar persoalan diplomatik antara Indonesia dan Kanada. Melalui Menteri Luar Negeri Alwi Shihab, Gus Dur gagal menyelesaikan masalah ini di pihak polisi. Penuntutan perkara tersebut baru saja dihentikan pasca Jaksa Agung Marzuki Darusman ikut turun tangan menangani kasus tersebut. Seiring dengan memanasnya suhu politik nasional, saat DPR mengeluarkan Memorandum 2 pada bulan Mei lalu, lagi-lagi polisi dituduh tidak bersikap adil oleh Presiden. Pihak penegak hukum misalnya dituding terlalu ketat melaksanakan razia terhadap kelompok pendukung Gus Dur yang pada saat itu hadir di Jakarta dalam rangka mengikuti 2 politik untuk mempertahankan Presiden Gus Dur, sedangkan pihak polisi membiarkan para demonstran yang membawa pedang masuk ke dalam. Puncak gunung es, tegangan hubungan Presiden Gus Dur dengan Kapolri Jenderal Suroyo Bimantoro terjadi menyusul penanganan demonstran kelompok pendukung Gus Dur di Pasuruan, Jawa Timur. Dalam peristiwa tersebut, seorang dari pendukung Gus Dur jatuh lantaran diterjang peluru aparat. Presiden kemudian marah besar. Ia kemudian menuduh aparat polisi tidak proporsional dalam melepaskan tembakan, di mana yang mereka tembak adalah orang yang sedang berada di warung makan. Nah, pada awal Juni itu bersamaan dengan waktu pergantian 5 menteri dan juga Jaksa Agung, Presiden lalu meminta Jenderal Suroyo Bimantoro untuk mengundurkan diri sebagai Kapolri. Tetapi Jenderal Suroyo Bimantoro menolak. Dan pada tanggal 2 Juni 2001, Presiden kemudian lantik Inspektur Jenderal Khairuddin Ismail sebagai Wakil Kapolri. Namun yang menarik dari ini adalah pada saat itu jabatan Wakil Kapolri ini sebenarnya telah dihapuskan oleh Presiden sendiri lewat Kepres nomor 54 tahun 2001 tertanggal 1 April 2001. Masalah di kepolisian ini semakin berlarut-larut. Selanjutnya bertepatan dengan peringatan Hari Bayangkari yang jatuh pada 1 Juli. Presiden mengumumkan pemberhentian Kapolri nonaktif Jenderal Suroyo Bimantoro dan menugasi mantan asisten operasi Mabes Polri itu sebagai Duta Besar RI di Malaysia.
Beberapa jam kemudian lagi-lagi Jenderal Suroyo Bimantoro menolak diberhentikan. Keadaan di tubuh Polri semakin memanas. Ditambah lagi muncul pernyataan sikap para perwira menengah Polri yang meminta Jenderal Suroyo Bimantoro untuk ikhlas mundur. Lalu berita akan ditangkapnya Jenderal Suroyo Bimantoro lantaran dianggap membangkang terhadap perintah Presiden. Jenderal Suroyo Bimantoro tidak goyah pada pendiriannya, menolak dicopot, dan memaksa Presiden harus melakukan langkah lebih dramatis. Di mana pada tanggal 20 Juli 2001, Presiden kemudian melantik Jenderal Hairudin Ismail resmi sebagai pejabat sementara Kapolri, meskipun dengan bayaran yang mahal. Pengangkatan tersebut memicu krisis politik baru, di mana DPR meminta MPR untuk segera menyelenggarakan sidang istimewa. Walaupun Presiden mengangkat Jenderal Hairudin Ismail hanya sebagai pejabat sementara, Kapolri dengan pangkat Jenderal penuh bintang 4. Nah, begitu ceritanya Teknolovers. Satu-satunya putra daerah ini hanya PJS atau lebih ke korban politik nasional ya. Terus nih, gimana kabar terbaru si Bapak Kapolri? Setelah Presiden Megawati Soekarno Putri dilantik, Jenderal Hairudin Ismail kemudian dicopot dari jabatannya sebagai Kapolri sementara. Dan kini Jenderal Hairudin Ismail menjadi politisi dengan menduduki posisi sebagai Ketua Dewan Kehormatan Partai Hanura. Jenderal Hairudin Ismail yang lahir di Wajo memang dikenal dekat dengan mantan Panglima ABRI Wiranto dan mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kala. Kabar terbarunya, Jenderal Hairudin Ismail dikukuhkan sebagai seorang guru besar Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian atau STIK-PTIK. Pengakuan tersebut dilakukan melalui sidang Senat terbuka yang dipimpin langsung oleh Ketua PTIK Irjen Pol Dr. Rendes Yazid Fanani di kampus PTIK Jakarta pada tahun 2021 lalu. Dewan Penyantunan KKSS kelahiran Wajo 27 Desember 1947 itu diharapkan bisa memberi inspirasi dan motivasi kepada seluruh jajaran Polri agar melahirkan generasi polisi yang unggul. Oh iya, Jenderal Hairudin Ismail ini adalah salah satu intelektual polisi yang rajin berdiskusi dan juga sering menuangkan buah pikirannya di media loh. Ya mungkin karena sudah guru besar ya. Ketika pidato pengukuhan, Jenderal Hairudin Ismail mengusulkan agar supaya paradigma hukum represif yang kerap digunakan kepolisian diganti dengan hukum persuasif. By the way, berarti doi sadar ya betapa represifnya polisi hari ini. Pengukuhan Jenderal Hairudin Ismail sebagai guru besar dihadiri puluhan jenderal polisi, dari yang masih aktif sampai yang sudah pensiun, termasuk mantan Kapolri Bambang Hendarso Danuri dan Badrodin Haiti. Pakar ilmu kepolisian dari Universitas Bayangkara, Edi Hasibuan menilai pencapaian yang ditorehkan oleh Profesor Hairudin Ismail patut diapresiasi. Menurut Edi, tidak banyak tokoh apalagi polisi yang memiliki keilmuan lengkap seperti Hairudin Ismail, di mana Hairudin Ismail sangat menguasai ilmu kepolisian. Juga buku-buku hasil karyanya cukup banyak. Selain itu, ia juga sangat mumpuni dalam praktek nyata di lapangan. Tapi sayang ya, ia hanya menjabat sebagai Kapolri. Itu pun PJS, tidak lebih dari 3 bulan. Like, comment, dan subscribe.